Mulai. Oke, Bismillah. Kuliah online, data mining with rapid miner, Kultub ya, kuliah YouTube. Ini juga kita rekam. Kita akan jelaskan terkait penggunaan rapid miner dan juga eh, flashback secara singkat makna dari data mining itu sendiri. Oke, kita akan bahas. Oke, oke, data mining. Oke, materi ini berapa kita dapat referensi dari eh, guru besar kita, Robni Satriawahono. Di materi ini saya sadur beberapa materi yang saya jelaskan ini. Ya, sebelum masuk ke rapid miner, kita sedikit flashback terkait dengan data mining. Ya, di sini kita membahas bagaimana apa sih perbedaan antara data, informasi, dan pengetahuan. Kemudian apa sih yang diketahui dengan data mining, peran utama dari data mining, pemanfaatan dan pengetahuan apa yang bisa kita dapatkan. Ya, dari contoh adalah data-data tabulasi seperti ini, kita bisa mendapat insight apa saja yang pernah kita bahas ya. Itu menjadi goal dari proses data mining itu sendiri ya. Oke. Selanjutnya kita bisa insight apa saja ya dari data tersebut. Nah, data mining mengubah data menjadi pengetahuan, data menjadi knowledge ya. Data harus kita olah menjadi pengetahuan yang supaya bisa bermanfaat bagi orang banyak atau manusia ya. Apa artinya data jika tidak bermanfaat? Oke. Selanjutnya, dengan pengetahuan tersebut, manusia dapat melakukan estimasi dan prediksi apa yang terjadi di depan. Ya, walaupun semua kuasa milik Allah, cuman kita bisa mempersiapkan, mengestimasi. Ya, kalau di luar mendung ya tentu kita bawa payung ataupun jas hujan dan persiapan lainnya. Itu kan salah satu usaha manusia. Ya, kemudian melakukan analisis tentang asosiasi, korelasi, pengelompokan antar data dan atribut. Apa sih hubungannya PHK dengan angka kriminalitas misalkan? Apa sih hubungannya banyak pelanggaran gitu kan? Apa sih hubungannya banyak yang tidak disiplin? Nah, itu ada namanya korelasi ya. Kenapa sih banyak mahasiswa yang nggak hadir gitu kan? Walaupun di absennya sudah klik hadir. Nah, itu kan pasti ada asosiasi. Mahasiswa seperti apa yang kita bisa kelompokkan. Dan jadi sebuah pattern ataupun pola. Kemudian yang paling penting adalah membantu pengambilan keputusan dan pembuat kebijakan. Ya, kenapa dibatasi jam kerja? Karena ada data-data COVID yang meningkat, tentunya diambil kebijakan. Ya, kemudian kenapa diambil keputusan pengurangan karyawan? Karena data-datanya menunjukkan cost lebih tinggi pada revenue. Kan itu kan jadi data. Jadi decision based on data, ya kan? Bagaimana keputusan itu diambil dari data. Ketika kalian sederhana, setiap kalian ketika membeli handphone saja, tentunya ada data-data dari olahan harga, referensi dari internet, dari teman kalian olah kan. Nggak hanya teman datang, ya kan modal, wah karena teman panas ngeliat teman HP baru kan, tanpa ada data-data yang mendukung untuk membeli gitu kan dengan budget ataupun dana yang kalian miliki yang paling tepat, apa yang paling optimal. Ya kan, jangan terhasut dengan merek atau dengan ikut-ikutan. Nah, tapi seperti kalian memilih kampus ya, memilih jurusan ya harusnya bisa on data. Kalaupun dulu wah saya mah dengan bermacam ceritanya kalian, nah ini sekarang juga harus kalian perbaikin. Ya, dulu oke lah kalian ikut-ikutan dan sebagainya. Sekarang tidak bisa begitu. Oke, kita lanjut. Jadi penting ya data. Nah, ini contoh adalah data, informasi, pengetahuan, kebijakan. Jadi dari data naik jadi sebuah informasi, pengetahuan, lalu kebijakan. Ya, data 10 orang menjadi satu informasi, data kehadiran gitu kan dan sebagainya. Contoh data kehadiran pegawai, ada cuman tanggal, jam datang, jam pulang tuh kita bisa olah banyak data. Oke.
Kalau lagi lebih detail menjadi sebuah rekapan ataupun akumulasi ya kan berapa yang masuk dan berapa cuti telat dan sebagainya. Kemudian ada pola setiap Senin dan Jumat tingkat lambatnya lebih tinggi ya. Nah, itu pattern ya, pattern tuh pola ya. Itu jadi sebuah habit. Nah, kita dapat pola ya kan. Jam berapa banyak pintu mall dimasuki orang. Nah, itu jadi pola. Nah, tentunya ada decision yang akan diambil oleh pengelola ini ya, seperti itu. Oke. Nah, tadi dari data naik ke informasi. Nah, jadi ada pengetahuan bahwasanya ada kelambatan di jam-jam di hari-hari apa saja tadi Senin dan Jumat. Nah, di sini ada kebijakan. Kebijakan penataan jam kerja karyawan khusus untuk hari Senin dan Jumat. Karena dari data itu menunjukkan fakta ya kan yang harus kita berikan satu keputusan atau kebijakan. Sehingga peraturan itu based on data sehingga dibuat peraturan Senin kerjanya jam-jam 10 ya karena pertimbangannya mungkin banyak yang datang dari luar kota ataupun karena macet dan sebagainya. Ya hari Jumat lebih cepat gitu kan. Sisa jam kerja dikompensasi ke hari lain. Nah, jadi win-win solution akhirnya. Jadi di sisi ini kita nggak memaksakan orang untuk lambat ya kan atau memaksakan karakter tapi kita jadi win-win solution ya. Win-win itu adalah iya dua-duanya nggak diuntungkan lah dengan hal ini, dengan kebijakan ini dan keputusan tersebut. Nah, itu gambarannya data, informasi, pengetahuan, dan kebijakan. Ya kan? Jadi kalian harus mengumpulkan data, makanya speak by data, itu penting. Oke, ini tadi intinya data itu contoh data absensi pegawai, informasi yang didapat adalah informasi rekap kehadiran pegawai, diolah jadi rekap, dibuat pengetahuan, knowledge, itu adalah pola kebiasaan datang dan pulang pegawai, terus jadi decision atau kebijakan, policy, yaitu kebijakan penataan jam kerja pegawai. Ya, intinya begitu. Nah, jadi kalian nanti harus bisa mencari mining makna data dari uh, tersebut ya, seperti itu. Ya, oke. Oke, kita lanjut ya. Ya, saya pelan-pelan di sini karena ini ada penekanan yang harus kalian pahami benar-benar itu terkait data mining, data, informasi, pengetahuan, dan kebijakan. Ya, outputnya kebijakan itu based on data. Di level pemerintah pun, tingkat daerah, tingkat nasional tentunya kan ada badan pusat statistik, ya kan, bahkan kita di sensus dan karena data itu kan menjadikan sebuah acuan kerangka berpikir, kemudian knowledge dan akhirnya menjadi sebuah regulasi. Ya, oke. Nah, ini makanya kalau disimulasikan secara pattern, jadi data bebas, informasi kita grouping berdasarkan warna gitu, knowledge-nya ada pola-pola, insight-nya ada ujung ke ujung dan sebagainya, terus kemudian wisdom atau kebijakan, ya kan. Makanya makanya di perusahaan itu banyak data analitik itu karena butuh insight, ya kan. Insight apa sih gitu kan? Tentu insight itu datang dari knowledge, knowledge dari informasi, informasi dari data. Data yang bertebaran itu kita olah, ya kan. Perusahaan-perusahaan besar, startup tentunya dia mau data, bagaimana demand dari seorang yang butuh apa barang murah, ya kan. Toko market hadir ya, marketplace hadir gitu kan. Kemudahan, ya kan, demand terhadap free ongkir sangat tinggi, bagaimana menggandeng ekspedisi untuk bisa lebih murah gitu kan, karena jatuhnya jadi paket besar kan, jadi itu yang akan menjadi sebuah keputusan. Nah, makanya banyak perusahaan itu membutuhkan sebuah instansi itu data analitik dan semua itu udah menjadi pola gitu kan. Apalagi semua udah berbasis aplikasi yang notabene bisa dicatat gitu kan. Ya, ya sekalian tidak sadari bahwasanya pencarian kalian yang sudah kalian ketik di keyword aja pun entah di Google maupun di marketplace itu udah tersimpan, bukan tidak tersimpan sehingga kalian punya pattern. Oh, orang ini sering mencari barang-barang ini gitu kan. Karakter kalian, tahun umurnya gitu kan. Sehingga tidak ada yang pernah nyasar ya kan, kalian tiba-tiba ditawarin baju anak gitu kan, kalian masih kuliah, nikah juga belum. Nah, pernah nggak kalian nyasar karena ada pengolahan data, nggak mungkin nyasar gitu kan. Segmennya udah jelas, sistemnya udah sangat baik untuk membaca karakter profil kalian, profiling kalian terus dikejar. Kalian buka contoh lagi pencarian di let's say Traveloka ya kan. Terus kalian buka Facebook ada iklan Traveloka, iklannya sama kayak kalian namanya remarketing itu dikejar gitu kan. Ya, namanya remarketing kalau pernah belajar digital marketing gitu kan. Kalian buka
IG dan sebagainya, iklannya sama lagi, kayak misalkan kalian dihantuin, kalian buka website iklan itu lagi. Ya, karena dia udah tahu namanya di pixel, jadi pixel kalian ditanam, kalian sudah hadir, itu ditandain. Tapi ini udah basisnya udah based on data ya kan, bukan kayak orang diincar untuk dicuri, tapi enggak, tapi kalian udah tersegmen bahwasanya ngincer hotel yang rank sekian, daerah sekian, tanggal sekian, udah kalian akan dikejar terus. Sehingga potensi closing tinggi. Dibandingin ngacak gitu kan, nyebar brosur yang ya sekarang penyebar brosur juga pasti ada polanya ya, cari yang bajunya perlente gitu kan, ataupun bajunya agak rapi. Nah itu berarti punya finansial yang lebih baik, tawarin kalau kalau sendal jepit dan sebagainya. Ya kan ada pengaruh nggak? Ada pengaruh, itu cara manual, tapi sistem udah lebih baik lagi. Oke. Oke, jadi intinya saya agak tekan di sini, data, informasi, pengetahuan, kebijakan. Ya, jadi kemudian terminologi dari data, nama lain data mining, yaitu disiplin untuk mempelajari metode mengekstrak pengetahuan dan menemukan pola. Itu satu yang besar. Ya, dari data, ya fakta yang terekam, informasi, yaitu rekap, rangkuman, dan statistik, dan terakhir pengetahuan, pola, rumus, aturan, dan model. Nama dari data mining adalah Knowledge Discovery in Database, KDD, kemudian Big Data, Business Intelligence, Knowledge Extraction, Pattern Analyze, Information Harvesting, ya kan. Nah, konsep dari data mining, himpunan data, metode data mining, dan pengetahuan. Ya, ini contoh dari himpunan data, entah dari tabulasi Excel dan sebagainya, dibuat metode data mining dan pengetahuan. Data mining, task and role in general. Jadi apa sih pembagian kalau kalian ingin fokus di sini menjadi satu passion kalian, jadi satu pendalaman deep learning yang akan kalian dalami menjadi brand personal branding kalian. Nah, kalian pengen masuk, saya suka dengan pengolahan data, kalian masuk ke DBA, Database Administration. Ya, di sini kalian menjadi tahapan awal dalam proses data mining, yaitu melakukan data source, bagaimana dari kertas, file, web dokumen, statistik, eksperimen, database system, ya kan, dikumpulkan, diolah gitu kan, lalu dilakukan data pre-processing, ya belum diproses tapi pre-processing, kemudian diintegrasikan jika emang banyak resource, banyak source, kemudian data warehouse ya kalian akan olah. Kemudian ada lagi data scientist, yaitu bermain di area data exploration. Di dalamnya ada statistical summary, metadata, dan description. Lanjut lagi ke data mining, yaitu melakukan informasi discovery dan modeling. Dia buat model-model sebuah data, terus juga mencari informasi yang terkandung, itu adalah data scientist. Ya, jadi urutannya dibutuhkan orang data dari BA yang punya kuat dengan resource data warehousing di awal, dengan data scientist. Kemudian endingnya naik ke bisa analyze, ya bisa analisis. Dia melakukan data presentation dengan visualization teknik. Ya, kalau kalian lihat dashboard yang menarik gitu kan, itu areanya udah BA, jadi dapat memberikan insight terhadap si end user. Persiapannya itu adalah visualisasi teknik. Nanti kita bisa pakai software yang paling terkenal, ya udah lagi naik daun, ada Tableau. Ya, kalau punya Google Data Studio. Nanti kita belajar di minggu depan ya, di next materi berikutnya. Dan endingnya si end user ya yang melakukan sebuah decision making. Biasanya level-level top management ya, dari sisi manager, GM, director, itu memberikan satu decision ya, ataupun level-level di bawahnya supervisor dan sebagainya. Karena dalam mengambil keputusan tentunya data. Inilah gambarannya. Kalau kalian cari di JobStreet, JobDB, ini banyak posisi yang ada di dalam ini data DBA ya. Apa yang saya omongkan itu udah best practice ya, ada di lapangan sana. Data mining, task and rule in product development. Bagaimana mengakses data dijadikan pola pengetahuan, model, rule, formula, tree. Kemudian pola pengetahuan dimasukkan dalam sistem atau software. Kemudian software menjadi cerdas dan bermanfaat signifikan dalam meningkatkan value dan benefit dari perusahaan dan organisasi. Karena jika ada software cerdas, dia sudah sangat membantu dalam mengambil keputusan dari sifatnya kecil maupun yang besar. Ya, kapan kita harus buka cabang, kapan kita harus ekspansi, kapan kita harus stop dulu, kapan kita harus ngurangin orang, kapan kita harus nambah orang, itu dibutuhkan data dan data ya. Di mana peranan
data scientist dalam perusahaan pengembangan teknologi, startup, dan ini butuh penting. Ya, makanya banyak sekali butuhkan orang ini. Ya, jadi yang nggak suka software atau nggak suka coding, inilah tempatan kalian untuk kalian bisa menjadi passion ataupun minat yang kalian akan geluti lebih dalam, lebih menjadi deep learning kalian. Oke, lanjut yang poin kedua, bab kedua adalah peran utama dan metode data mining. Peran utamanya tadi ya ada 5 nih. Ini penting, saya agak lama di sini, saya agak penekanan sekali di sini. Yang pertama adalah estimasi. Jadi data mining kita olah endingnya bisa dapat estimasi. Yang kedua forecasting. Ya, kalian bisa memforecast sesuatu. Yang ketiga bisa kalian melakukan klasifikasi. Ya, klasifikasi terhadap data tersebut, mana yang kategori-kategori orang yang sering terlambat ya tadi kan. Kemudian clustering. Ya, kalian bisa mengcluster-cluster data tersebut. Dan yang kelima mengasosiasi. Ya, mengkorelasikan, menghubungkan. Ketika dia sering terlambat, tentunya dia akan performanya jelek, IPP-nya, KPI-nya. Nah, itu kan jadi ada asosiasi. Ya kan, yang nilai ujian nasionalnya tinggi, ya kan pasti dia rata-rata kuatnya di mata pelajaran apa, itu ada asosiasi korelasi yang menjadi insight. Oke. Nah, basic data kan sebuah data tabulasi seperti ini, ada contoh-contoh ini. Makanya ini apa sih bagiannya? Yang pertama adalah atribut, fitur ataupun dimension. Nah, itu ya dimensinya itu disebut dengan jadi dataset itu terbagi dari atribut. Kemudian di saat tersebut ada namanya class, label ataupun target. Ya. Nah, ini adalah disebut dengan atribut dan kelas. Ya, gampangnya begitu. Ataupun label. Ya. Dan biasanya terkait dengan atribut bersifat numerik, harus angka karena harus diolah. Ya, numerik. Kemudian untuk yang kelas atau label nominal, ya disebut kata-kata yang master gitu kan. Nah, jadi gitu polanya ya, itu bisa diolah. Kalau nggak begini susah diolahnya. Kalau kata-kata semua juga susah diolahnya, ya kan? Nah, jadi data harus diwakili dengan seperti ini ya, ada berbentuk numerik. Oke. Nah, ini adalah tipe data. Yang pertama data mutlak, yaitu data yang diperoleh dengan cara pengukuran, di mana jarak dua titik pada skala sudah diketahui. Mempunyai titik nol yang absolut. Contohnya umur, berat badan, tinggi badan, jumlah uang, itu kan sudah sama jelas mutlak, ya kan? Range umur berapa sih? Ya kan ngomongin 1000 tahun gitu kan untuk kondisi sekarang. Berat badan gitu kan, tinggi badan, jumlah uang. Nah, itu kan jelas. Nanti kita bisa menggunakan operasi atau operatornya adalah geometric mean, harmonic mean, dan percent variation. Yang kedua adalah tipe data interval ataupun jarak, yaitu data yang diperoleh dengan cara pengukuran, di mana jarak dua titik pada skala sudah diketahui, tidak mempunyai titik nol yang absolut, ya. Kalau tadi mempunyai, nah contoh kayak derajat, suhu derajat, umur, ya range umur gitu kan. Ini bisa menggunakan operasi mean, standard, deviation, Bayesian, dan ini. Ada lagi ordinal atau peringkat, itu data yang diperoleh dengan cara kategorisasi ataupun klasifikasi. Tapi di antara data tersebut terdapat hubungan atau berurutan. Contoh tingkat kepuasan, puas, sedang, tidak puas, ya kita bisa menggunakan operasi median, rank, dan sebagainya. Dan terakhir adalah terkait nominal atau label. Data yang diperoleh dengan cara kategorisasi ataupun klasifikasi, menunjukkan beberapa objek yang berbeda, seperti kode pos, jenis kelamin, nomor ID karyawan, nama kota, ya jadi itu label. Bisa menggunakan metode mode, entropik, dan sebagainya. Nah, apa sih yang kita dapat olah? Ya kan contoh-contoh data mining yang sederhana terkait estimasi waktu pengiriman pizza, ya. Contoh ketika customer 1 jumlah pesanannya berapa, jumlah traffic light-nya berapa kali dia punya ketemu lampu merah, kemudian jaraknya, waktu tempuhnya. Nah, ini dapat estimasi seperti halnya Google Maps dalam memberikan satu estimasi, ya. Nah, ini disebut dengan estimasi, ya kan. Jadi yang pertama data mining ada 5, masih ingat ya, satunya adalah estimasi. Sehingga dapat metode estimasi regresi linear, ya waktu tempuh ditambah berapa jumlah traffic dan jarak. Karena semakin jumlah traffic
logikanya akan sering kena lampu merah, ya kan? Walaupun kadang berapa case dia akan pas lagi hijau-hijau terus kan, tapi kan itu kita pakai asumsi juga. Kemudian output pola model knowledge itu ada macam-macam, ada bentuknya formula atau function, ya kayak tadi ada jarak, lampu, dan pesanan. Kemudian nanti outputnya adalah dalam bentuk decision tree atau pohon keputusan, ya. Jadi ketika dia overcast, rain, sunny, dan ini jadi ada turun-turunannya. Ada korelasi dan asosiasi, ada rule jika dia, nah itu jadi jika dia kuliahnya 7 semester nilainya IPK-nya sekian, nah rata-rata dari data yang ini akan punya pola gitu kan. Yang IPK-nya di bawah ini gitu kan, pasti kan dia lulusnya tidak tepat waktu. Itu contoh rule ya, walaupun sedikit menyindir kalian juga. Yang kelima adalah cluster ya, cluster ya. Kalau dengar cluster kayak perumahan ya. Itu cluster. Ya tadi, nah terus metode apa sih yang ada di dalam data mining? Metode-metodenya ada yang bentuknya estimasi ya, estimation ya, bandingan berbanyak turunan terhadap jenis ininya, modelnya. Ada linear regresi, LR, neural network yang paling banyak, paling dengar tuh. Ada deep learning, support vector mesin, dan generalized linear model, dan lain sebagainya. Itu terkait estimasi. Ada lagi terkait forecasting, ya, atau peramalan, ya, ramalan cuaca, ya. Linear regression ada NN juga, dan tapi sama kayak estimasi, karena pendekatannya sama, mencari satu estimasi ataupun prediksi. Nah, yang beda lah klasifikasi, classification. Nah, ini yang paling banyak adalah decision tree. Ya, turunannya nanti ada yang cut, edit, nah C45 ini yang paling banyak ya. 4.5 ya. Dan sebagainya, ada KNN juga, Kenner's Nightboard ya, dan sebagainya. Dan keempat, clustering. Nah, ini adalah K-means. Nah, ini paling banyak, key means ini yang paling banyak ya untuk bicara clustering. Dan asosiasi ada effect growth dan covariance and correlation. Itu metode-metode ya, bahkan beberapa algoritma ini itu sering dipakai untuk skripsi maupun pembahasan di apa namanya tesis ya. Nah, itu udah mainnya algoritma gitu kan, seru di sini mainnya. Ya, yang tadi ini outputnya bisa bentuk formula, decision tree, korelasi, rule, dan cluster. Contoh yang lain yang biar kalian kebayang, contoh penerapan data mining, itu penentuan kelayakan kredit pembelian rumah di bank. Nah, ini salah satu. Jadi bukan orang lagi ataupun kertas dipilih-pilih manual dan sebagainya, tapi udah bisa menggunakan data mining dan mengarah ke sistem cerdas. Ya, SPK ya. Kemudian ada penentuan pasokan listrik PLN untuk wilayah Jakarta, prediksi profil tersangka koruptor. Ya, ini juga bisa kita profiling ya. Ini masuknya ke prediksi. Perkiraan harga saham dan tingkat inflasi, analisis pola belanja pelanggan, memisahkan minyak mentah dan gas alam, penentuan pola pelanggan yang loyal pada perusahaan operator telepon, nah seperti apa ketika dia sering nelpon atau sering isi pulsa dan sebagainya. Deteksi pencucian uang dari transaksi perbankan, deteksi serangan intrusion pada suatu jaringan. Nah, itu banyak manfaat tentunya ketika kita dapat mengimplementasikan data mining. Ya, proses data mining yang secara overall adalah melakukan himpunan data, pahami dan persiapkan data. Di sini tahapannya adalah data pre-processing, data cleaning, data integration, data reduction, data transformation. Kemudian yang kedua adalah metode data mining. Pilih metode sesuai karakter data. Ya, tadi masih ingat ada 5 tujuan dari data mining, kemudian kita menggunakan algoritma yang tepat. Ya, K-means itu contoh dibuat clustering gitu kan, ada CPET5 ya dan sebagainya. Nah, terus kemudian itu di sini bisa tadi estimation, prediction, classification, clustering, dan association. Itulah modeling yang bisa dilakukan di dalam data mining. Tinggal algoritma yang kita gunakan pendekatannya mau apa. Itu banyak lagi turunannya tadi yang kita sudah bahas.
Lanjutnya yang ketiga adalah pengetahuan. Pahami model dan pengetahuan yang sesuai. Ya, nanti modelnya apa? Membentuk formula, sebuah akar atau tree, cluster, ataupun aturan rule, ataupun korelasi, correlation. Ya, itu adalah output dari sebuah knowledge. Ya, itu. Dan yang keempat, melakukan evaluation, yaitu analisis model dan kinerja metode. Dari si kinerja performa dari si akurasinya, tingkat error, jumlah cluster, ya. Di sini kita memberikan margin error jika kita masih ada allowance ataupun toleransi terhadap data tersebut, ya. Wah, ini saya ya kan kalau sampling makanya ada metode margin errornya berapa persen. Kemudian modelnya apakah aktifnya korelasi dan bobot-bobot di setiap data tersebut. Ya, saya agak pelan di sini. Ini penting. Ya, ini pemahaman kalian harus benar-benar diresapi. Inilah apa benang merah ataupun hal yang utama, core prosesnya dari sebuah data mining ini. Himpunan data, metodenya, pengetahuan, dan evaluation. Ini tadi ya, ada metode-metodenya. Ya, ada decision tree. Ya, decision tree tentunya buat klasifikasi, tidak cocok untuk misalkan asosiasi gitu-gitu. Oke, itulah terkait dengan ininya, juga nyambung nih. Nah, tool yang kita gunakan Rapid Miner. Rapid Miner pengembangan dimulai tahun 2001 oleh Ralph Klinkenberg, Ingo Merswa, dan Simon Fencer di Artificial Intelligence Unit dari University of Dortmund, ditulis dalam bahasa Java. Open source berlisensi APGL, JNU Approved General Public License versi 3, meraih penghargaan sebagai software data mining dan data analitik terbaik di berbagai lembaga kajian termasuk IDC, Gartner, KD, Nugget, dan sebagainya. Inilah founder-foundernya. Nah, gambarannya seperti ini ya, gambaran terkait Rapid Miner ya. Jadi ini softwarenya, nanti kita coba juga. Jadi kita harus login, nanti kita harus register dengan versi education aja biar bisa mendapatkan trial yang banyak data, bisa banyak output data. Ya, ini contohnya kita masukkan data data golep, terus kita masukkan operatornya menggunakan apa saja, kita atur parameternya, dan outputnya kita mendapatkan satu pola. Ya, insight-nya apa sih gitu kan, ketika hujan, ya ketika forecast, rohani, dan sebagainya. Inilah gambaran dari Rapid Miner. Nah, sebelum masuk ke Rapid Miner, ada rule atribut pada Rapid Miner ya. Kita aturan yang kita pahami. Yang pertama adalah atribut. Karakteristik ataupun fitur dari data yang menggambarkan sebuah proses ataupun situasi. Bisa ID, atribut biasa, dan lain sebagainya. Yaitu atribut umum. Yang kedua adalah atribut target. Yaitu atribut yang menjadi tujuan untuk diisi oleh proses data mining. Nah, itu adalah label, cluster, wide, ya kan. Jadi itu adalah atribut targetnya. Seperti tadi gambar yang di slide sebelumnya ya. Kemudian tipe nilai atribut pada Rapid Miner ya, ada yang nominal, itu nilai secara kategori. Binominal, nominal 2 nilai, ya yes or no. Kemudian polinominal, nominal lebih dari 2 nilai. Numerik, nilai numerik secara umum, ya angka maksudnya. Kemudian integer, bilangan bulat. Kemudian real, bilangan nyata. Teks bebas tanpa struktur, ya tapi jarang karena sangat sulit tentunya. Date time, nah ini jadi pola ya kan, bisa kita olah dengan waktu, tahun, bulan, jam, detik, ya kan? Tanggal dan waktu. Kemudian date hanya tanggal dan time hanya waktu. Inilah atribut-atribut yang bisa kita tipe data lah yang kita bisa gunakan. Ya, itu tadi setelah atribut, yang kemudian perspektifnya. Ya, jadi ada perspektif opening ya, welcome-nya, terus 3 perspektif desain perspektif tadi kan kita mau desain based on operator apa, kemudian perspektif hasil, result perspektif ya, itu bisa kita lihat outputnya. Si sistem ini, si data mining software ini memberikan output apa itu di result.
Nah, ini contoh perspektif desain, perspektif di mana semua proses dibuat dan dikelola. Ya, pindah ke perspektif desain dengan klik ya gambar ini. Ya, inilah perspektif desain. Nah, kemudian operator ataupun algoritma logik yang kita bisa lakukan, ada proses kontrol untuk mengkontrol aliran proses seperti loop, conditional branch, kemudian ada utility untuk melambangkan subproses dan juga makro dan logger, repository access untuk membaca dan menulis repository, import jadi mengambil data dari format eksternal, export untuk menulis data ke format eksternal, data formation untuk metadata, modeling untuk proses data. Nah, ini modeling kita akan gunakan ada 108 ini contohnya seperti klasifikasi, regresi, clustering, asosiasi dan sebagainya. Evaluation untuk mengatur kualitas dan formasi dari model. Ini modeling yang banyak kita akan gunakan dan import terkait data-data yang kita ini. Itu kan tools yang kita bisa gunakan. Nah, seperti ini dalam view prosesnya kita bisa pertama kita menggunakan fitur read Excel. Jadi membaca file dari Excel, kemudian kita melakukan operator select attribute, set rule, kemudian outputnya decision tree ya yang kita gunakan dan apply model dan gabungan jika ada Excel-nya. Inilah prosesnya. Kemudian proses data mining pada dasarnya adalah proses analisis yang berisi alur kerja dari komponen data mining. Komponen dari proses ini disebut dengan operator yang memiliki tentunya prosesnya adalah input, output, aksi yang dilakukan dan parameter yang diperlukan ya. Standar ya input, output, prosesnya ada dua, ada aksinya dan parameter ya. Kemudian sebuah operator bisa disambungkan dengan port masukan ya, sebelah kiri dan port keluar sebelah kanan. Jadi inputan sebelah kiri ya seperti itu. Oke. Kemudian indikator status dari operator seperti lampu status merah, tidak tersambung, kuning lengkap tetapi belum dijalankan, ya siap-siap, hijau sudah berhasil dijalankan. Segitiga warning bila ada pesan status, kemudian breakpoint bila ada breakpoint status sebelum-sudahnya atau apapun ada sambungan, komen bila ada komentar tambahan. Ya, itu. Kemudian ada lagi view parameter. Operator kadang memerlukan parameter untuk bisa berfungsi. Ya, jadi dimasukkan operator. Setelah operator dipilih, view proses parameternya ditampilkan di view ini. Ya, seperti ini prosesnya ada terkait dengan speednya, email kemana, ataupun encoding seperti apa, log file yang taruh mana. Kalau bicara parameter ada attribute name-nya kita based on apa, ambilnya, data tipenya apa, dan sebagainya itu kita bisa mengubah ataupun melengkapi parameter tersebut. Selanjutnya mendesain proses, inilah kumpulan dan rangkaian fungsi-fungsi operator yang bisa disusun secara visual programming. Jadi ini kayak visualisasi dari sebuah proses, kita tinggal drag and drop. Ya, contoh read Excel, out-nya langsung ke select attribute, kemudian select attribute masuk ke rule. Ya tadi ingat sebelah kiri adalah input, sebelah kanan output, kemudian di dalamnya warna-warnanya tadi ya kuning, hijau dan sebagainya. Kemudian outputnya kita decision tree, apply model dan outputnya. Nah kalau di sini kan jadi dia akan keluar ke Excel lagi nih. Ya outnya akan ke Excel lagi. Nah, ini dalam proses. Kemudian untuk menjalankannya standar kita bisa menggunakan tombol play dan memilih proses run ataupun shortcutnya F11. Seperti kita mengcompile. Nah contoh seperti ini kita bisa melihat hasilnya. Contoh jadi decision tree, inilah contoh output dari decision tree yang kita menggunakan metode decision tree ya. Jadi akar. Kemudian jika ada paling bawah ada problem and log file, itu jika ada masalah kita bisa lihat apa komennya, masalahnya apa, pesannya kita bisa baca, ada jam-jamnya juga. Oke. Itu gambaran singkat terkait Rapid Manner. Sekarang bagaimana untuk kita bisa memilikinya? Nah, ini sudah saya berikan linknya rapidmanner.com/product/studio. Kalian download di situ sekitar 273 MB. Kalian download ya. Kemudian kalian daftar dengan tipe additional program, masukkan saja email kalian, nanti verifikasi dan login. Nah, ini contohnya seperti ini. Ya, kita bisa register dengan email, terus kemudian tipe kalian sebagai pelajar, instruction dan sebagainya. Nanti tinggal di verify aja di sisi ini ya.
Ya, nah inilah tadi rangkaian dari proses data mining. Ya, ini referensi dari saya kutip dari uh, pemirsatrawana.net DM. Oke, terima kasih dari saya, itu gambaran dari data mining secara penjelasannya. Oke.